Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Classroom Ibu Meta. Hari ini kita akan membahas materi persamaan kuadrat trigonometri bentuk relasi. Silahkan disimak ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, Ibu ingin kalian mengingat kembali materi sebelumnya, yaitu tentang identitas trigonometri. Masih ingat kan apa yang dimaksud dengan identitas trigonometri? Ya, pada kelas 10 kalian sudah menemui beberapa rumus ini, yaitu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Nah, dari sini kita dapat mendapatkan dua buah rumus lagi. Jadi kalau untuk mendapatkan sin kuadrat X itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Dan jika mencari cos kuadrat X itu sama saja dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Nah, inilah yang akan kita pakai untuk menyelesaikan persamaan kuadrat trigonometri bentuk relasi. Nah, masih ingat juga ya, batas nilai untuk sin X itu berada di antara min 1 sampai dengan 1. Begitu juga dengan cos. Nah, oke, masih ingat ini kan? Ya. Nah, kalau sudah ingat, mari kita lanjut ke materi. Oke, kita masuk ke contoh pertama, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari 2 cos kuadrat X dikurang 3 sin X sama dengan 3 dengan batasan X lebih dari 0 derajat dan X kurang dari 360 derajat. Ayo kita coba menyelesaikannya ya. Nah, soal ini berbeda dengan soal-soal persamaan kuadrat sebelumnya ya. Dari mana kita tahu perbedaannya? Nah, dari sini anak-anak. Dulu di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar itu persamaan kuadrat. Tetapi persamaan kuadratnya misalnya sin semuanya. Kalau cos semuanya. Nah, di sini dia berbeda. Ada yang cos, ada yang sin. Nah, ini yang namanya persamaan kuadrat trigonometri bentuk relasi. Jadi, langkah pertama kita menulis ulang persamaannya. Terus, ini kan 3-nya di sebelah kanan, kita pindahkan ke sebelah kiri, sehingga di sebelah kanannya itu adalah 0. Nah, berdasarkan rumus identitas trigonometri, sekarang ternyata cos kuadrat itu ada hubungannya dengan sin. Jadi, ternyata cos kuadrat X itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Jadi, berubah seperti ini ya persamaannya. Terus kita selesaikan. 2 kali 1 itu 2. 2 kali min sin kuadrat X adalah min 2 sin kuadrat X. Dikurang 3 sin X dikurang 3. Nah, 2 sama min 3 ini kan bisa. Karena dia sama, merupakan bilangan konstan. Jadi kita jumlahkan aja. 2 dikurang 3 adalah negatif 1. Nah, ini kan negatif nih. Bisa kita rubah menjadi positif dengan mengalihkan dengan negatif semuanya. Jadi negatif 2 dikalikan negatif 1, maka menjadi 2 sin kuadrat X, sin negatif 3 menjadi positif 3, dan negatif 1 menjadi positif 1. Nah, ini bentuk persamaannya yang akan kita faktorkan. Nah, selanjutnya untuk memfaktorkan, kita harus memisalkan dulu. Tadi kan sudah sama-sama sin ya. Jadi, sinnya yang kita misalkan. Sin X sama dengan P. Maka, persamaannya tadi berubah menjadi 2P kuadrat ditambah 3P ditambah 1 sama dengan 0. Terus kita faktorkan. 2P ditambah 1 dikali P ditambah 1. Untuk cara pemfaktoran, terserah kalian saja menggunakan yang mana yang menurut kalian gampang. Ibu menggunakan pemfaktoran seperti ini. Yang penting hasil akhirnya nanti sama P-nya berapa. Nah, dari sini kita akan mendapatkan 2P tambah 1 sama dengan 0 atau P tambah 1 sama dengan 0. Terus didapatkan hasil akhir P sama dengan negatif setengah atau P sama dengan negatif 1. Jadi ada 2P ya. Terus kita cek satu persatu P-nya. Yang pertama, P sama dengan negatif setengah. Sesuai batasan hasil sin X itu berada di antara min 1 sampai dengan 1, ya kan?
Jadi min setengah ini termasuk ya di dalam min 1 sampai dengan 1. Jadi sin X kita kembalikan permisalannya. P tadi kan adalah sin X. Jadi sin X sama dengan negatif setengah. Sin X itu sama dengan sin berapa yang hasilnya negatif setengah. Karena dia negatif, jadi di tabel trigonometri itu pasti dia bukan di kuadran 1 dan kuadran 2. Jadi kemungkinan di kuadran 3 dan 4. Jadi berdasarkan tabel perbandingan, dia berada di sin 210 derajat. Jadi kita dapatkan X1-nya adalah 210 derajat ditambah K kali 360 derajat. Dan X2-nya, dia kan rumusnya 180 derajat dikurang 210 derajat nih. Jadi hasilnya adalah X2-nya adalah min 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Baru setelah itu kita masukkan K-nya. Mulai dari K sama dengan 0. Nah, kita masukin ke X1 dulu ya. X1 kalau dimasukin K sama dengan 0, hasilnya adalah 210 derajat. Terus kita masukin K sama dengan 1 ke dalam X1 lagi. Oh, ternyata hasilnya adalah 570 derajat. Nah, ini tidak memenuhi karena melebihi batas dari pertanyaan ya. Kan pertanyaan tadi diberi batas dari 0 sampai 360 dan ini melebihi dia 570 maka tidak memenuhi. Jadi untuk X1 kita selesai sampai K sama dengan 1. Terus kita ke X2 nih, kita masukin lagi K sama dengan 0. Nah, hasilnya ternyata negatif 30 derajat. Itu tidak memenuhi juga. Kita lanjut ke K sama dengan 1. Kita masukin ke X2, hasilnya adalah 330 derajat. Nah, kenapa kita tidak lanjut ke K sama dengan 2? Karena kalau kita masukin K sama dengan 2, itu nilai X-nya adalah melebihi dari 360 derajat. Maka kita stop sampai di sini. Selanjutnya, kita ke P yang sama dengan negatif 1. Tadi kan P-nya ada 2 ya, negatif setengah dan negatif 1. Negatif setengah sudah kita selesaikan. Maka kita lanjut ke negatif 1. Cek dulu, negatif 1 ini termasuk tidak di batasan hasil sin. Nah, karena dia termasuk, maka ini bisa diselesaikan. Jadi, sin X sama dengan min 1 permisalannya ya. Baru kita selesaikan. Sin X berapa yang hasilnya min 1 pada tabel trigonometri, karena hasilnya negatif berarti dia bukan di kuadran 1 dan 2. Nah, berdasarkan tabel itu adalah sin 270 derajat. Jadi kita dapat X1 nya adalah 270 derajat ditambah K kali 360 derajat. Terus X2 nya kita cari juga. Jadi rumusnya adalah 180 dikurang 270 derajat. Itu sama dengan min 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sudah dapat X1 dan X2-nya, selanjutnya kita masukkan K sama dengan 0. Nah, untuk K sama dengan 0, X1-nya adalah 270 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X1-nya 630 derajat. Maka itu melebihi dari batasan pada soal. Jadi dia tidak memenuhi. Terus kita lanjut ke X2, yaitu kita masukin K sama dengan 0. Nah, ternyata negatif 90. Kalau negatif itu masih bisa kita lanjutkan ya ke K selanjutnya, yaitu K selanjutnya adalah 1. Maka X2-nya adalah min 90 derajat ditambah 1 kali 360. Jadi 360 derajat dikurang 90 derajat itu adalah 270 derajat. Nah, kalau kita masukin ke K2, itu kemungkinan juga tidak memenuhi. Jadi, kita selesai sampai K sama dengan 1. Nah, dari 2P tadi, kita akan menarik kesimpulan atau himpunan penyelesaiannya. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 210 derajat, 270 derajat, dan 330 derajat. Panjang banget ya caranya. Jadi kalian harus sabar ya dan harus teliti untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Oke, untuk mencek sejauh mana kemampuan kalian, Ibu akan memberikan satu latihan soal yang harus kalian kerjakan supaya makin paham ya dengan materi ini.
Nah, tentukan himpunan penyelesaian persamaan dari 2 sin kuadrat X dikurang 9 cos X ditambah 3 sama dengan 0 dengan batasan X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari 360 derajat. Ingat, batasnya adalah dari 0 sampai 360 derajat dan ini persamaannya. Ini mirip ya dengan yang tadi. Jadi di sini ada sin kuadrat X dan cos X. Dari sini kalian bisa merubah sesuai identitas trigonometri, mencari hubungannya. Jadi yang mana yang bisa dirubah, oke? Supaya nanti sama depan sama belakangnya, baru bisa diselesaikan seperti persamaan kuadrat trigonometri sebelumnya. Oke, Ibu rasa sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu untuk materi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jika ada pertanyaan, silahkan japri Ibu seperti biasa. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya yang sudah nonton.